Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Safitri dengan NPM 19180310006, program studi farmasi Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Yang pertama itu ada pengertian HAM. Pengertian HAM itu menurut para ahli, yang pertama itu ada John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Yang kedua, itu ada Jan Matterson. Jan Matterson itu berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Dan yang ketiga itu ada Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Dan yang keempat itu ada Prof. Kunjoro Purbopranoto. Menurut Prof. Kunjoro, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang kelima itu ada menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi. Adapun ciri-ciri dari hak asasi manusia, yang pertama itu ada hakiki. HAM bersifat hakiki, itu artinya HAM merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Dan bagaimanapun HAM ada di sepanjang kehidupan manusia. Apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua itu ciri-cirinya universal. Artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. HAM tidak terbatas oleh tempat, waktu, ruang. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Selain itu, HAM yang bersifat universal juga bermakna menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia tanpa memandang kedudukan agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Dan yang ketiga, itu ada bersifat tetap. Bermakna bahwa HAM akan terus dan melekat dalam diri seseorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lainnya. Yang keempat itu HAM bersifat utuh. Ciri pokok HAM yang bersifat utuh bermakna bahwa HAM tidak dapat dibagi antara sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik. Selanjutnya itu terdapat banyak contoh HAM yang melekat pada diri manusia. Beberapa contoh HAM itu yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal human right. Itu merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya yang melekat pada diri manusia itu yang pertama ada hak kebebasan mengemukakan pendapat. Yang kedua ada kebebasan dalam berorganisasi. Yang ketiga ada hak menjalankan dan memeluk agama. Yang keempat ada kebebasan untuk berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat. Terus yang kelima itu ada hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Yang keenam itu ada hak hidup, hak berperilaku, tumbuh dan berkembang. Yang kedua itu ada hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Contoh hak asasi politik itu yang pertama ada hak memilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan presiden, bupati, gubernur, dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada mendirikan
partai politik, ada hak dipilih dan dalam pemilihan, misalnya pemilihan ketua RT, terus diangkat dalam jabatan pemerintahan, ada kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, dan hak memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. Yang ketiga, itu ada hak asasi peradilan atau procedural right, merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Dan contoh hak asasi dalam peradilan itu yang pertama ada menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan. Yang kedua itu hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Yang ketiga itu ada mendapatkan pembelaan dalam hukum. Yang keempat ada memperoleh kepastian hukum. Yang kelima ada mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Yang keempat, itu ada hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contoh HAM dalam lingkup sosial budaya, itu yang pertama, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat. Yang ketiga, memperoleh jaminan sosial. Yang keempat, hak untuk berkomunikasi. Yang kelima, hak untuk memilih dan menentukan pendidikan. Yang kelima, itu ada hak asasi hukum atau legal equality right. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi terkait hukum, itu yang pertama ada hak yang sama dalam proses hukum. Yang kedua itu mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang ketiga itu hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum. Dan yang keempat, hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Kemudian ada yang keenam, itu hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi yang menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Adapun contoh hak asasi ekonomi, itu yang pertama kebebasan dalam membeli sesuatu, yang kedua itu kebebasan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, dan memiliki pekerjaan yang layak, dan kemudian kebebasan melakukan transaksi, lalu hak memiliki sesuatu, dan hak untuk menikmati sumber daya alam. Selanjutnya ada undang-undang yang digunakan sebagai landasan dalam hak asasi manusia. Pasal pertama itu ada pasal 28A, yaitu mengatur tentang hak hidup, yang berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua itu ada pasal 28B, mengatur tentang hak berkeluarga, yang berbunyi ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat keduanya itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian yang ketiga ada pasal 28C, itu mengatur tentang hak memperoleh. Ayat pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat keduanya itu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat itu ada pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama. Ayat 1 itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua itu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga itu
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4-nya itu setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Adapun yang kelima, pasal 28E mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Ayat pertama itu berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Lalu ayat 2-nya berbunyi, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian ada pasal 28F mengatur hak komunikasi dan informasi yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang ketujuh itu ada pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Ayat pertama berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2-nya, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Sekian penjelasan tentang hak asasi manusia dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.